tongues were severed. Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Ada seseorang lelaki bernama Robert, seorang pengusaha sukses yang hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Mary dan putri tunggal mereka bernama Kelly. Saat ini, Kelly masih duduk di bangku SMA. Sekilas informasi tentang Mary, ia menguasai jujutsu dan juga seorang engineer. Saat mengalami insiden 3 tahun lalu, Kelly terpaksa harus menggunakan tongkat. Sebagai seorang arsitektur, Mary mendesain rumah mereka dengan fasilitas berteknologi tinggi. Mulai dari sistem keamanan, lift, pendingin, serta penghangat ruangan dan segala jenis mesin hingga lampu, hanya menggunakan jam tangan. Mary dan Robert melakukan semua itu untuk mempermudah aksesibilitas Kelly, meskipun Kelly merasa itu sangat berlebihan. Namun begitu, ia merasa bangga terhadap orang tuanya yang begitu menyayanginya. Meskipun belum sembuh total, Kelly mendapatkan hadiah mobil mewah di hari ulang tahunnya. Kita beralih ke kasus pembunuh berantai yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Setelah menghilang selama 3 tahun, pelaku tersebut kembali menjalankan aksinya. Pelaku selalu menargetkan para gadis remaja sebagai targetnya. Dalam waktu sebulan, ia telah menghabisi 3 korban secara sadis. Lidah terpotong, gigi hancur, dan sebagian tubuh mereka dibakar hidup-hidup. Sayangnya, polisi dan FBI masih belum berhasil menangkap pelaku, meskipun mereka telah memiliki sketsa wajahnya. Beberapa bulan kemudian, Kelly mendapat giliran melakukan operasi. Namun, Kelly masih menjadi pasien pertama yang akan melakukan operasi eksperimen. Awalnya, Kelly syok mengetahuinya. Akan tetapi, orang tua meyakinkan bahwa mereka adalah para dokter spesialis berpengalaman. Dan akhirnya, Kelly menyetujuinya. Singkat waktu, operasi pun berjalan lancar. Dan Kelly tak menggunakan tongkat lagi. Hanya saja, ia masih harus menggunakan alat bantu penyangga kaki selama masa pemulihan. Saking bahagianya, Kelly memaksa ingin bertemu teman-temannya tanpa pengawasan orang tua. Mary jelas menentangnya, karena Kelly baru saja melakukan operasi, dan pembunuh berantai masih merajalela. Namun, sang ayah yang mengerti akan privasi putrinya, meminta Mary mengizinkan Kelly keluar bersama teman-temannya. Tanpa menjawab apa-apa, Mary terpaksa membiarkannya pergi. Namun ternyata benar saja, feeling seorang ibu tidak bisa diremehkan. Sebab itu adalah hari terakhir mereka melihat Kelly. Kelly ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, dengan lidah terpotong dan tubuhnya terbakar. Anggota FBI bernama Selena, yang juga sahabat Mary, mencoba menenangkan Mary. Setiap hari, Mary mendatangi kantor FBI mengikuti perkembangan kasus kematian putrinya. Selena mengerti kondisi sahabatnya yang belum bisa menerima kematian putrinya. Namun, ia juga khawatir akan psikologi Mary yang semakin hari semakin memprihatinkan. Yeah. Send that to Rob. Untuk itu, ia menawarkan dokter psikiater kenalannya untuk membantu menyembuhkan trauma Mary. Namun,
Mary yang masih merasa sehat walafiat menolak sebab ia merasa tidak sedang sakit, apalagi sampai mengalami gangguan kejiwaan. Ketika rekan Selena mengajak berbicara empat mata, Mary memanfaatkan kesempatan tersebut meretas laptop Selena agar bisa diakses dari laptopnya. Tak hanya itu saja, ia juga mencuri kartu identitas Selena untuk menyelidiki kasus tersebut. Dengan mengaku sebagai anggota FBI, Mary dengan mudahnya mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya. Obsesi Mary adalah menemukan sang pembunuh dan sempat mendapatkan protes dari suaminya. Ia ingin Mary mendatangi psikiater dan melanjutkan hidup secara normal dan menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Namun bagi Mary, ia harus turun tangan sendiri agar tak ada lagi korban jiwa. Selama 3 tahun, pihak berwajib tak sanggup menangkap pelaku. Mendengar jawaban tersebut, Robert memutuskan pisah rumah. Setelah melakukan penyelidikan selama berhari-hari, akhirnya Mary mendapatkan titik terang. Mary menemukan gubuk tua tengah hutan yang berada di wilayah tersebut. Dan pria tersebut bernama Diablo, anak dari seorang psikopat. Family at all. We currently have a media release. Sejak saat itu, Mary kembali melatih fisiknya sembari meneruskan penyelidikan. Ia juga menyiapkan alat-alat yang digunakan pelaku saat menghabisi para korbannya. Keesokan harinya, Mary yang sedang jogging pagi dikagetkan dengan kemunculan Diablo. Ketika Diablo hendak menghabisinya, Mary langsung menyuntikkan obat bius dan memasukkannya ke dalam bagasi. Sesampainya di sana, Mary bergegas masuk ke dalam rumah dan membiarkan Diablo di dalam garasi. Tak lama kemudian, Diablo keluar dari bagasi. Usut punya usut, Mary sudah merencanakan semua ini dari layar CCTV. Ia mengarahkan Diablo ke ruang pribadinya yang dipenuhi berita pembantaian Diablo. Kemudian, lanjut ke ruang eksekusi dan tanpa curiga, Diablo mengambil kunci tersebut dan You speak. melihat pintu di bawah meja, Diablo berupaya berlindung di tempat itu. Namun ternyata itu adalah jebakan. Diablo berusaha mencari jalan keluar, sementara di luar rumah tetangga Mary bernama Jiao datang membuat keonaran. Mau tak mau, Mary harus mengatasinya terlebih dahulu. What are you doing? Zhao, you need to leave right now. This is not okay. It looks important. You need to leave. You need to start respecting my privacy. Melihat Diablo terjebak, Mary bergegas mengambil obat pelumpuh yang juga digunakan Diablo pada korban-korbannya.
Yang ternyata Mary pernah melakukan eksperimen ke tubuhnya untuk antisipasi senjata makan tuan. Have you done it? Calling an ambulance. Kelly's toxicology report. Dan sesuai ekspektasinya, hal itu benar-benar terjadi. 40 menit pun berlalu. Mary akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia segera beranjak dari tempat itu, namun tanpa diduga, Diablo juga terbebas dari efek obat bius tersebut. Naasnya, Diablo berhasil masuk ruang CCTV. Ia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu, sehingga menyebabkan sistem keamanan menjadi error. Beruntung May bisa memulihkan kembali. Gagal menangkap Mary, Diablo menuju ruang tengah. Ia mengacak-acak tempat itu dan mengambil foto Kelly. Ketika Diablo menghancurkan abu Kelly, amarah Mary memuncak dan tak lama kemudian, Robert datang disusul oleh Zhao. Namun, Robert tak bisa masuk akibat sistem keamanan yang error. System locked. Lock me out of it. I'm not leaving until I see you. Mary yang menyaksikan dari dalam rumah terlihat sangat tegang. Tak ingin terjadi sesuatu dengan Robert, ia terpaksa keluar dari ruangan dan Robert yang khawatir terjadi sesuatu kepada istrinya meminta bantuan Selena. Sesaat kemudian, Selena tiba dan langsung menekan bel. Beruntung Mary berhasil membuka pintu, dan inilah yang terjadi. Mary tak sengaja menusuk Selena. Mereka berdua segera memberikan pertolongan pertama. Selena berusaha meminta bantuan pusat dan melaporkan kondisinya. Mendengar itu, Mary bangkit dan menyeret tubuh Diablo yang masih dalam keadaan pingsan. Ia berniat membawanya ke tempat penyiksaan untuk melakukan eksekusi seperti yang Diablo lakukan pada putrinya. Robert mencoba menyadarkan istrinya, namun dendam seorang ibu telah membutakan segalanya. Ia dan Selena terpaksa membiarkan Mary membalaskan kematian putrinya. Mary mulai menyiksa Diablo di atas meja eksekusi dengan memotong lidah terlebih dahulu, kemudian membakarnya hidup-hidup. Mendapat penyiksaan seperti yang dilakukannya, Diablo malah tertawa sembari membayangkan masa lalunya, di mana masa kecilnya, Diablo kerap kali mendapat penyiksaan dari ayahnya. Tak tahan dengan perlakuan sang ayah, Diablo tanpa rasa iba langsung menghabisi ayahnya. Setelah kematian sang ayah, ibunya pun berubah dan memperlakukan Diablo dengan sangat kejam. Hingga akhirnya, Diablo pun menghabisi ibu kandungnya sendiri. Sejak saat itu, Diablo kecil menjadi sosok psikopat. Kembali ke Mary, saat Selena hendak dibawa ke rumah sakit, ia memberi pernyataan bahwa Mary tidak bersalah. Dan apa yang terjadi di sana adalah bentuk pembelaan diri Mary atas penyerangan psikopat. Aksi Mary mengungkap identitas pelaku akhirnya menjadi viral. Masyarakat setempat berterima kasih dan sangat bangga dengan apa yang dilakukan Mary. Atas kesaksian Selena, Mary terbebas dari tuduhan pembunuhan terhadap Diablo.
Terkadang kita harus bertindak melawan hukum demi mengungkap kebenaran. Sebab, tak sedikit tindak kejahatan justru dilakukan oleh oknum penegak hukum. Apa yang dilakukan Mary adalah bentuk kekecewaannya terhadap kinerja kepolisian. Saya Teh Yuli dan kru Kelas Sinema undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.